semuanya, perkenalkan aku Diva Belia. Hari ini aku mau ke wisata Danau Raja. Durasi perjalanannya sih 6 menit dari rumahku ya. Sebelum ke sana jangan lupa menggunakan masker, hand sanitizer, dan jangan lupa menggunakan helm ya. Udah sampai di tempat wisatanya. Kayaknya besok hari Minggu bakalan ada acara sih di danau. Ketiak terus ya. Saat ini aku berada di depan Danau Raja. Danau Raja ini ada tulisannya loh. Kelihatan mungkin, tapi nanti bakalan kasih namanya. Dan untuk biaya masuknya sendiri di Danau Raja sih tadi cuman bayar parkir, tapi parkirnya 5.000. Mahal banget ya. Di Pekanbaru aja cuman 2.000. Danau Raja, sebuah ikon wisata rengat yang sudah bertaraf nasional. Menemukan Danau Raja ini sangatlah mudah, sebab lokasinya berada tepat di tepi jalan utama gerbang Kota Rengat. Belum kerengat kalau Anda belum singgah ke Danau Raja. Danau Raja merupakan sebuah danau yang terbentang di jalan raya Kota Rengat. Diameternya kira-kira 200 meter. Danau ini bila dilihat dari udara memiliki bentuk bundar tidak beraturan. Meskipun terbilang kecil, danau ini memiliki sejarah dan cerita-cerita unik yang menarik untuk diungkap. Jadi teman-teman, saat ini aku lagi duduk di tepi Danau Raja. Nah, tempat duduk yang aku duduk ini nih adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh para pedagang yang berjualan di sini. Nah, kamu kalau misalnya ke sini jangan lupa buat beli ya dagangan mereka. Sekalian kita juga mendukung UMKM dan membantu kita dalam berjualan. Dan jika selain tempat duduk yang disediakan pedagang, pemerintah di sini juga membuat pavilion untuk
para pengunjung. Selain pavilion, pemerintah juga menyediakan musola kecil dan juga toilet. Dan juga ada tulisan Danau Raja yang besar yang pada awal video tadi aku tunjukin. Nah, itu juga termasuk salah satu yang disediain oleh pemerintah. Enaknya duduk di tepian danau ini, rasanya itu adem karena nih bisa dilihat kan banyak dikelilingi sama pohon, jadi rasanya sejuk, gak bakal kepanasan. Danau Raja dikenal sebagai danau pemandian untuk putri dan anggota kerajaan Indragiri pada masanya. Dengan kondisi lingkungan danau yang asri, danau ini menjadi tempat berkumpul putri dan raja. Itulah salah satu sebab mengapa danau ini disebut Danau Raja. Menariknya, volume debit air di danau ini selalu tetap. Danau Raja tak pernah mengalami kekeringan pada musim panas. Sebaliknya, pada musim banjir, danau ini pun tidak pernah meluap. Volume debit airnya selalu tetap. Hingga saat ini, kedalaman pasti dari Danau Raja belum diketahui. Pihak pemerintah setempat pun belum ada yang mengusahakan pengukuran tersebut, sehingga dalam data-data yang beredar memang belum ditemukan berapa kedalaman pasti Danau Raja ini. Danau Raja memiliki volume air yang tetap dengan warna hijau yang jernih. Di beberapa bagian danau ini ditutupi bunga teratai sehingga memberi efek dingin pada air. Di sekeliling danau ada banyak tumbuhan dan pohon besar seperti pohon akasia. Pengunjung biasanya duduk di bangku-bangku tepian danau atau membentang tikar di sekeliling danau tersebut. Pada bagian tepian tengah danau dibangun sebuah duplikat kerajaan Indragiri dengan dilengkapi 2 patung singa jantan sebagai penjaga gerbangnya. Pemerintah setempat menyebut bahwa duplikat istana yang dibuat tersebut sudah sama persis seperti dengan bentuk istana yang asli. Spot ini menjadi lokasi berfoto yang menarik selain di tepian danau. Berkunjung di kawasan Danau Raja lebih nyaman pada siang atau sore hari. Berteduh di bawah pohon-pohon rindang sambil menikmati kuliner es campur banyak dilakukan remaja-remaja sekitar di Kota Rengat. Lokasi danau ini sangat strategis dan dekat dengan beberapa penginapan, masjid, dan sekolah, sehingga tak heran banyak sekali anak sekolahan yang nongkrong di kawasan Danau Raja. Danau Raja beberapa kali juga sempat menjadi tempat lokasi berlangsungnya acara-acara besar seperti MTQ Provinsi Riau dan juga penerimaan Piagam Rekor Muri. Dikarenakan adanya acara yang berlangsung di Danau Raja, tentu saja Danau Raja dilakukan perbaikan fasilitas seperti disediakannya tempat duduk, pavilion yang saat ini sudah ada, dan juga tulisan Danau Raja yang besar tersebut untuk menunjukkan bahwa danau ini adalah Danau Raja. Danau ini juga sering menjadi tempat mancing bagi warga sekitar karena di dalam danau juga banyak berbagai macam jenis ikan, dan juga di dalam danau ini terdapat udang-udang kecil. Maka dari itu banyak warga yang sering pergi memancing ke danau. Jika kalian datang ke danau di saat sore hari, di saat matahari terbenam, kalian akan melihat langit matahari yang sedang terbenam dengan cantik, dan itu bisa menjadi salah satu tempat untuk berfoto bagi kalian si penyuka langit.
Di tepian danau ada banyak orang yang berjualan, termasuk kafe-kafe yang dibuka untuk kita menikmati kopi sambil melihat tenangnya air danau. Selain keindahan, kenyamanan, dan keteduhan, danau ini juga memiliki legenda loh, di mana terdapat dua buaya putih yang merupakan perwujudan Putri Bunga Harum dan Wat Usman. Putri Bunga Harum merupakan anak dari Sultan Tahrir dan permaisuri Fatmasari dari Kerajaan Kampung Dagang. Sementara itu, Wat Usman adalah seorang pemuda dari desa Lubuk Tangguh. Mereka tidak mendapat restu meskipun Wat Usman telah memenuhi permintaan yang diisyaratkan oleh Sultan Tahrir, yaitu harus membuat sebuah kolam danau dan juga istananya dalam satu malam. Pada akhir kisah, Putri Bunga Harum dan Wat Usman tenggelam di tengah danau, tetapi mereka masih hidup dan menjelma menjadi sepasang buaya putih yang akan memperlihatkan wujud mereka ke danau untuk orang-orang yang mereka kehendaki. Di danau ini, saat air sungai Indragiri surut, air di Danau Raja ini tetap penuh. Begitu juga kalau hujan lebat dan deras, air di Danau Raja tidak meluap. Fenomena yang aneh ini tidak hanya sampai di situ saja. Tahun 2010, perahu-perahu mulai dioperasikan di danau tersebut, namun setelah di tengah danau, tiba-tiba perahu tenggelam begitu saja. Ada juga seorang operator ski air saat melakukan tes di danau tersebut juga tenggelam di tengah danau. Operator asal Surabaya ini meninggal akibat tenggelam. Kalau kita pikir, tidak mungkin seorang profesional olahraga air tidak bisa renang dan membahayakan dirinya sendiri. Dan mungkin takdirnya sudah sampai di situ. Dan banyak lagi kejadian-kejadian aneh lainnya. Tapi kejadian-kejadian ini disangkut pautkan dengan kemistisan Danau Raja. Para pedagang yang berjualan di tepian Danau Raja ini memiliki lapak masing-masing ya. Jadi kalian jangan sampai salah duduk di tempat kalian berbelanja. Nanti orangnya marah loh. Untuk teman-teman yang berada di luar daerah Pengalengan, teman-teman bisa menginap di Hotel Danau Raja. Hotel ini berada tepat di depan Danau Raja. Nah, di hotel tersebut ada fasilitas kolam renang bagi penyewa kamar di hotel tersebut. Jika teman-teman semua lapar dan ingin makan, di Danau Raja ini juga terdapat kafe. Nah, kafe ini juga banyak menu makanan loh. Jadi kalian tidak perlu khawatir jika ingin memilih makanan yang kalian inginkan. Danau Raja yang terletak di Kota Rengat sudah menjadi tempat wisata bagi masyarakat umum saat ini. Namun, di balik keindahan dan kejernihan air danau tersebut, terdapat cerita mistis di dalamnya, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang mengetahui sejarahnya. Danau Raja yang di belakang Kerajaan Indragiri merupakan tempat pemandian raja dan keluarga kerajaan. Namun ukurannya tentu tidak sebesar saat ini. Asal-usul Danau Raja juga ditulis oleh Ahmad Ijaziha tahun 2017 dalam buku cerita rakyat Riau dengan judul Danau Raja dan Putri Bunga Harum, yang mana singkatnya Putri
Putri Bunga Harum, anak dari Sultan Tahrir dan Permaisuri Fatmasari dari Kerajaan Kampung Dagang yang masih berlokasi di Kota Rengat. Sementara itu, Usman, seorang pemuda dari desa Lubuk Tangguh. Mereka tidak mendapatkan restu dari Sultan Tahrir, meskipun Wan Usman sudah melaksanakan tugas syarat yang telah diberikan, yaitu membuat sebuah danau dalam satu malam. Pada akhirnya, Putri Bunga Harum dan Wan Usman tenggelam di dalam danau dan menjelma menjadi pasangan buaya putih. Dan cerita ini masih diyakini oleh masyarakat Indragiri Hulu, khususnya Rengat. Bahkan dikatakan buaya tersebut akan menampakkan dirinya kepada orang yang diinginkannya. Nah, teman-teman, di saat kalian duduk di tepian danau ini, kalian akan melihat replika dari istana Indragiri Hulu yang didirikan oleh dispora setempat. Replika istana kerajaan Indragiri yang berada di Kota Rengat ini berdampingan dengan wisata Danau Raja, yang ini merupakan suatu aset kebudayaan kebanggaan yang dilestarikan oleh penerus negeri di Indragiri. Gedung replika kerajaan masih tampak berdiri kokoh dan megah, walaupun sudah ada beberapa bagian atau bagian-bagian kayu yang rusak. Untuk kelangsungan peninggalan penguasa kerajaan Indragiri itu melalui ahli waris dari keturunan raja meminta kepada pihak terkait melakukan perehapan gedung replika karena kondisinya sudah memprihatinkan. Menyikapi hal tersebut, kerapatan adat lembaga adat Melayu Riau mengatakan replika istana kondisinya sudah sangat tidak terurus, dikarenakan beberapa waktunya dilahap oleh api. Karena bangunan ini tidak diberi lampu dan kurangnya pencahayaan, seringkali bangunan ini dijadikan tempat untuk dilakukannya kegiatan tindakan yang tidak senonoh. Seperti yang teman-teman lihat, bangunan replika istana Indragiri ini masih sangat kokoh, hanya saja tidak terawat. Bila dilakukan perbaikan dan pembagusan pengecatan pada bangunan ini, bisa dipastikan bangunan ini pasti bisa hidup kembali dan terlihat megah lagi. Sangat sayang sekali bila bangunan ini tidak dikembangkan kembali, karena pasti banyak wisatawan yang ingin melihat ke dalam dan bagaimana mereka juga ingin melihat bagaimana bentuk istana kerajaan Indragiri pada masa terdahulu. Pada saat saya kemarin mengambil video, saya berjumpa dengan adik-adik ini yang tengah bermain gasing di depan teras istana kerajaan. Jarang sekali ya sekarang bermain permainan tradisional seperti ini, apalagi mereka sangat kreatif